Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kanzil Hidayati dari Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, program studi Pendidikan Agama Islam semester 6 akan membahas tentang nilai-nilai atau values teknologi pendidikan dan penerapannya pada pendidikan agama Islam. Apa saja yang menjadi nilai-nilai dalam teknologi pendidikan dan bagaimana penerapannya pada pendidikan agama Islam. Semua akan kita bahas pada video berikut. Nilai-nilai atau values teknologi pendidikan yang pertama adalah aksesibilitas. Apa yang dinamakan aksesibilitas? Aksesibilitas dalam konteks teknologi pendidikan mencakup kemudahan akses peserta didik terhadap berbagai sumber belajar yang termasuk akses ke materi pembelajaran, perpustakaan digital, dan platform pembelajaran daring. Nilai ini berusaha mengatasi kendala geografis dan waktu, memungkinkan pembelajaran menjadi lebih inklusif. Kemudian yang kedua adalah nilai interaktivitas. Menekankan adanya keterkaitan atau keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran. Teknologi ini mendorong dialog, kolaborasi, dan partisipasi langsung. Ini juga dapat melibatkan fitur-fitur seperti forum diskusi online, kuis interaktif, atau platform berbasis game yang memacu kreativitas dan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga adalah nilai visualisasi. Apa itu nilai visualisasi? Yaitu nilai yang menyoroti kekuatan teknologi dalam menyajikan informasi secara visual. Grafik, diagram, animasi, dan video yang membantu menggambarkan konsep-konsep abstrak dengan cara yang lebih mudah untuk dipahami. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa, tetapi juga membuat pelajaran ini akan lebih menarik. Kemudian ada lagi nilai kostumisasi pembelajaran. Kostumisasi pembelajaran mengacu pada kemampuan teknologi untuk menyesuaikan pengalaman belajar dengan kebutuhan dan karakteristik unik setiap siswa. Jadi setiap siswa mempunyai karakter atau keunikan tersendiri. Nah, sistem pembelajaran adaptif menggunakan algoritma untuk menyesuaikan materi, tingkat kesulitan, dan metode pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Kemudian nomor 5 adalah nilai kolaborasi. Teknologi mendukung kolaborasi antara siswa, guru, dan bahkan lembaga pendidikan. Platform kolaboratif seperti Google dan Microsoft Teams memungkinkan siswa dan guru bekerja sama serta saling berinteraksi secara online dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan merangsang pertukaran ide. Kemudian nilai keenam adalah nilai keamanan dan etika digital. Keamanan dan etika digital mencerminkan nilai-nilai moral atau nilai keagamaan dalam penggunaan teknologi pendidikan. Ini melibatkan kesadaran terhadap hak privasi, perlindungan data, serta kebijakan etika dalam penggunaan teknologi. Peserta didik diajarkan untuk menggunakan teknologi secara etis sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma-norma sosial. Nomor 7 adalah nilai evaluasi dan pemantauan. Teknologi memudahkan proses evaluasi dan pemantauan terhadap kemajuan siswa.
sistem manajemen pembelajaran, tes online, dan alat evaluasi otomatis memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik secara cepat dan melacak perkembangan siswa secara real time. Nomor 8 adalah nilai fleksibilitas. Apa itu nilai fleksibilitas? Yaitu nilai yang menunjukkan kemampuan teknologi untuk beradaptasi dengan berbagai kebutuhan dan kondisi pembelajaran. Ini mencakup fleksibilitas akses yang dapat diakses dari berbagai perangkat, fleksibilitas waktu atau belajar kapan saja, dan fleksibilitas metode pembelajaran atau beragam metode pembelajaran. Penting untuk diingat bahwa nilai-nilai ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat pendidikan dan etis. Integrasi nilai-nilai ini dapat menghasilkan pengalaman pembelajaran yang lebih kaya, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan peserta didik. Kemudian penerapan teknologi pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Saat ini, penerapan teknologi pada dunia pembelajaran sangatlah bermanfaat karena dengan adanya teknologi, pendidik akan merasa terbantu dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dengan menggunakan teknologi yang tepat, maka peserta didik akan lebih mudah menguasai serta menerima materi yang telah dijelaskan oleh seorang pendidik. Sehingga dalam mewujudkan pembelajaran yang kondusif, dibutuhkan keterampilan bagi pendidik untuk memilih teknologi apa yang paling tepat yang digunakan saat belajar. Contoh dari penerapan teknologi dalam kegiatan belajar pada pendidikan agama Islam yaitu yang pertama. Yang pertama adalah teknologi berbasis visual. Teknologi yang berbasis visual adalah media yang dalam penerapannya mengutamakan indera penglihatan yang mana bertujuan untuk menarik perhatian peserta didik dalam penyampaian materi. Media visual ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah visual diam dan yang kedua adalah visual gerak. Implementasi teknologi berbasis media visual diam dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu menggunakan foto, poster, atau peta yang berhubungan dengan pembelajaran Islam. Contohnya adalah materi mengenai sejarah Islam. Selanjutnya, contoh teknologi berbasis media visual gerak yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu menggunakan PowerPoint yang berisikan materi mengenai pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian penerapan yang kedua adalah teknologi berbasis audio. Teknologi berbasis audio adalah media yang dalam penerapannya mengutamakan indera pendengar. Contohnya adalah diaplikasikan dalam pembelajaran pendidikan Islam menggunakan radio atau speaker dalam menyampaikan materi pendidikan agama Islam. Dengan menggunakan bantuan audio, maka peserta didik dapat memiliki rasa penasaran dan dapat lebih semangat dalam mengikuti pelajaran. Yang ketiga adalah teknologi berbasis audiovisual. Teknologi berbasis audiovisual ini merupakan media yang mana dalam penerapannya menggunakan indera pendengaran dan sekaligus menggunakan indera penglihatan secara bersamaan. Contoh teknologi yang berbasis audiovisual yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu penggunaan video pembelajaran yang menjelaskan berbagai materi sejarah Islam yang disertai dengan tampilan gambar maupun suara. Sehingga para peserta didik memiliki kesempatan untuk
untuk melihat bagaimana gambar kehidupan sejarah Islam yang disertai dengan suara dan juga penjelasannya. Oleh karena itu, diharapkan peserta didik dapat menerima pemahaman serta pembelajaran dengan lebih baik lagi. Kemudian penerapan yang keempat adalah penerapan pada teknologi berbasis internet. Contoh penerapan teknologi informasi berbasis internet dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu menggunakan email atau e-learning. Penggunaan email dapat mempermudah peserta didik dalam menentukan tugas. Selain itu, dengan adanya email, pendidik pun akan merasakan suatu kemudahan untuk mengetahui. Selanjutnya, penggunaan e-learning. Ini bermanfaat dalam melaksanakan pembelajaran secara online maupun secara jarak jauh. Karena di dalamnya terdapat banyak sekali fitur yang mendukung pelaksanaan pembelajaran yang baik dan peserta didik akan merasa terbantu dalam penggunaan teknologi berbasis internet ini. Selain itu juga bisa diterapkan pada Zoom, Google Meet, Google Classroom, atau WhatsApp, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.